Ini adalah Oppo Reno 4 series yang punya harga paling ekonomis, Oppo Reno 4F. Jadi apa sih yang menarik dari Oppo Reno 4F ini? Dan cocok buat siapakah Oppo Reno 4F ini? Setelah 1 minggu saya pakai sebagai daily driver, gaming test, dan kamera test, saya mendapatkan kesimpulan untuk Oppo Reno 4F yang akan saya breakdown satu persatu di video review ini. Yang pertama, user experience. Salah satu yang paling saya suka dari Oppo Reno 4F ini ada di desain ultra sleek bodinya. Menurut saya Oppo Reno 4F ini adalah salah satu smartphone mid-range yang punya desain handheld terbaik di rentang harga 4 jutaan. Asli nyaman banget digenggam satu tangan. Soalnya dimensi ketebalannya cuma 7,48 mm dan beratnya cuma 164 gram aja. Jadi berasa compact dan enteng banget. Jujur saya suka banget sama desainnya. Soalnya belakangan ini makin dikit pilihan smartphone yang nawarin bodi tipis kayak gini. Jadi buat saya ini salah satu deal maker utama dari Oppo Reno 4F. Desain bodi belakangnya ini juga kelihatan elegan dengan tampilan matte blacknya yang mirip banget sama material glass. Cuma memang agak nanggung sih, soalnya masih pakai material polikarbonat. Tapi bisa saya terima juga karena memang bikin bodinya jadi jauh lebih ringan. Tapi finishingnya bagus, berasa soft banget kalau dipegang. Dan memang masih rada ninggalin sedikit bekas sidik jari. Modul kamera ini saya juga suka, soalnya finishing dan build quality-nya bagus. Khususnya area kaca yang melingkari quad kameranya ini. 4 rear kameranya ini terdiri dari 48 megapiksel main camera, 8 megapiksel wide angle camera, 2 megapiksel mono camera, dan 2 megapiksel depth camera. Yang punya kualitas detail resolusi yang mantep kayak gini. Komposisi warnanya enak dilihat dan natural. Dynamic range-nya juga luas. Kualitas bokehnya juga bagus dan rapi. Komposisi warnanya juga bagus banget. Khususnya di kondisi cahaya yang terang ya. Tapi memang masih ada beberapa missed focus di bokehnya kalau ada di kondisi low light. Tapi fitur andalan dari Reno 4 series ada di mode AI color portrait-nya, yang bisa bikin hasil foto portrait kayak gini. Ini mode AI-nya bagus banget sih buat misahin antara objek dan background-nya. Akurat banget. Result foto-fotonya jadi auto artistik. Kita juga bisa setting sendiri kedalaman bokehnya sesuai selera. Ada juga mode AI Night Flare Portrait kayak gini juga. Kalau mode yang ini spesialis buat foto malam. Hasilnya foto jadi jauh lebih colorful meskipun kita capture dalam kondisi low light. Dan masih banyak juga filter-filter lain seperti ini. Intinya mode-mode fotografi sama filter-filter yang ada di Oppo Reno 4F ini jelas jadi selling point krusial buat yang suka banget edit-edit dan foto manipulation. Soalnya memang pilihannya banyak banget dan bisa disetting manual juga. Dan inilah hasil kualitas video recordingnya. Kualitas video recordingnya juga bagus, dynamic range luas, dan kalau fitur ultra steady-nya dinyalain juga jadi berasa lebih stabil juga. Selain itu kita bisa aktifkan juga video bokeh. Cuma menurut saya kalau mau capture video bokeh gini lebih baik ada di kondisi cahaya yang terang, atau lebih bagus di outdoor. Jadi fokusnya jauh lebih tajam dan nggak bikin dreamy looks dan hilang fokus. Untuk resolusi videonya juga bisa dipilih sampai resolusi 4K. Oppo Reno 4F ini punya front camera dual punch hole yang masing-masing adalah 16 megapiksel main camera dan 2 megapiksel depth camera. Nah, kalau selfie kameranya ini menurut saya sangat memuaskan. Detail resolusinya tajam, komposisi warnanya bagus, dan masih kuat nanganin backlight. Bokehnya juga bagus dan rapi. Bahkan masih lumayan bagus juga di kondisi minim cahaya kayak gini. Biasanya kan selfie kamera rada lemah sama kondisi low light. Buat vlogging, video recording juga tetap bagus dan stabil juga. Jadi dual punch hole front kameranya ini menurut saya bekerja sangat baik dan memuaskan meskipun punya lingkar dimensi yang kecil banget. Ini juga salah satu faktor yang saya suka secara user experience-nya. Layarnya jadi berasa lega banget karena dimensi lingkar dual punch hole kameranya ini sangat minimalis. Layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 dan dimensinya 6,43 inch Super AMOLED screen Full HD+.
Karena udah pakai Super AMOLED, layarnya jelas terasa clear, di bawah matahari pun juga nggak ada masalah. Aspek rasio to bodinya nyampe 90,07%, dan bezel-bezelnya ini juga termasuk tipis. Jadi handheld experience-nya makin berasa compact banget kalau menurut saya, serba tipis dan minimalis. In-display fingerprint 3.0-nya juga cepat dan responsif. Sama ada juga teknologi air gesture-nya juga. Biasanya dipakai buat angkat telepon tanpa perlu nyentuh layar sama sekali. Kalau impresi saya mengenai layar displaynya sama sekali nggak ada masalah. Soalnya serba minimalis dan enak banget dilihat. Next kita tes performa dapur pacunya. Oppo Reno 4F ini pakai chipset Helio P95, 8GB RAM dan internal storage 128GB dengan kapasitas baterai 4000 mAh dengan fast charging 18W. Antutunya mendapatkan skor 190 ribuan. Buat main PUBG mentok di setting grafik HD High atau Smooth High. Rata-rata frame rate-nya ada di 30 frame per second. Lumayan stabil dan jarang ada frame drop. Gyro-nya lancar dan gak ada delay. Temperaturnya juga stabil di kisaran 39-40 derajat. Hangat-hangat aja dan gak pernah terlalu panas. Jadi saya rasa kalau untuk dapur pacunya sih biasa-biasa aja. Durability baterainya buat main PUBG 1 match selama 30 menitan berkurang sekitar 8%. Dan buat nonton YouTube selama sejam berkurang sekitar 10%. Selama saya pakai jadi daily driver, kalau cuma dipakai seharian baterai 4000 mAh ini jelas masih cukup kuat. Tapi kalau sampai tembus di hari kedua masih belum bisa. Menurut saya sih wajar ya kalau buat baterai 4000 mAh. Soalnya memang mesti ada yang dipangkas juga kalau mau punya bodi setipis dan seringan ini. Malah sebenarnya 4000 mAh bisa seramping ini aja menurut saya udah bagus banget sih. Tapi disediain juga fitur Super Power Saving Mode yang bikin efisiensi daya jauh lebih panjang meskipun kapasitas baterai cuma sisa 5% aja. Masih bisa buat chatting WhatsApp selama 90 menitan. Oke, kesimpulannya. Menurut saya yang paling menarik dari Oppo Reno 4F ini paling utama ada di desain bodi yang super tipis dan ringan banget. Tampilan minimalis, layar Super AMOLED-nya enak banget dan handheld-nya nyaman banget. Bisa saya bilang Oppo Reno 4F ini salah satu smartphone dengan handheld terbaik di kelas mid-range saat ini. Tapi cuma sedikit nanggung di bodi belakangnya yang masih pakai plastik polikarbonat ini aja. Tapi bisa saya terima juga karena memang bikin bodinya jadi jauh lebih ringan. Total 6 AI kameranya overall cukup memuaskan hampir di semua modenya. Khususnya buat yang suka edit-edit foto karena fitur dan filternya lengkap banget. Cuma mode portraitnya rada sedikit kurang optimal di kondisi low light-nya aja. Tapi kalau buat outdoor sih bagus banget. Kualitas selfie kameranya juga bagus dan bisa diandalkan di semua kondisi. Buat kebutuhan gaming menurut saya biasa aja. Karena memang segmen pasar dari Oppo Reno 4F ini memang bukan spesifik buat gaming. Tapi lebih ngejar ke style dan kameranya. Dan satu lagi yang rada nanggung, yaitu absennya fitur NFC. Jadi menurut saya Oppo Reno 4F ini bakal cocok jadi daily driver harian buat kamu yang nyari style, suka sama smartphone dengan desain minimalis, compact dan gak mainstream. Soalnya memang belakangan ini makin sedikit juga pilihan smartphone yang punya desain tipis dan seringan ini. Oh ya, buat yang tertarik atau penasaran sama Oppo Reno 4F, bisa cek link di kolom deskripsi. Ada info tambahan juga dari Oppo kalau Reno 4F ini bisa di PO mulai hari ini dan ada bonus gift box senilai 800.000. Oke, segitu dulu video review Oppo Reno 4F dari saya. Saya Vian, see you in the next videos.